Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami taufik untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, ini sebenarnya Ibu pakai ini ya. Bagus nggak? Soalnya kalau di K7 kadang nggak bagus. Ya, udah kedengaran. Hari ini temanya adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas, yang menyebut tentang tanaman. Al-Qurannya sudah ada di meja semuanya? Silakan yang masih ada di loker atau di belakang diambil ya. Untuk hari ini kita akan membahas ini tentang bawang putih, tentang bawang ya. Itu Al-Baqarah ayat 61. Kalian berapa orang sih? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dua orang ya, dari mulai depan sini, nanti ke sini, terus ke sini ya. Ini siapa namanya? Buka. Kamu siapa namanya? Rapip ya, Apip ya. Kamu. Rapip sama Mariam. Rapip sama Mariam. Terus ini Sofi sama Aripa. Sok buka Al-Qur'annya. Terus ke pinggirnya siapa? Sama nih. Ini berempat. Sisanya sok pilih aja mau yang mana dibukanya. Tapi kalian masing-masing buka. Ya. Ini iya, ini 2 orang, terus ini 4 orang, satu jajaran itu. Terus ini. Nah, terus satu jajaran itu yang ini yang Marti, Arif, siapa Amir. Satu jajarannya ini. Kamu yang paling belakang. Aduh, anaknya Kang Wanen siapa namanya? Safik sama Oji di sini. Ya, sok. Ya, betul. Oh, kalian yang di rumah. Halo, Assalamualaikum. Ibu mau buka, ngelihat kalian ngebuka kamera dong. Terima kasih, Amel. Amel pilih, mangga silahkan mau ayat yang mana. Ani, apa kabar? Apakah kamu sudah standby? Nuri, apakah kalian sudah standby? Tolong buka kameranya. Asal udah buka kamera, udah store muka, boleh tutup lagi. Silakan masing-masing baca. Mariam, kamu baca Al-Baqarah ayat 61. Yang lain masing-masing baca di ini, dikerasin Mariam. Kamu tuh bukan Al-Baqarah kamu Maya, bukan ya? Kamu tugasnya yang anggur ya? Yang udah barusan. Berarti sebentar, ini Rani, bukan Rani. Bentar dulu. Iya Rani ya, betul? Iya, Ibu ketukar sama Nuri. Baik Rani, baru ketemu sama Ibu secara offline. Kamu Al-Baqarah ayat 61, coba. Biar yang lain dengarkan saja, kan masing-masing punya tugasnya beda-beda. Tapi pas Rani ini dengarkan. Coba Rani.
A'udzubillahi Udah hidup belum itu? minasyaitonirrajim. Udah. A'udzubillahi Apip. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqultum ya Musa lan nasbira ala Oh, Rani, terjemahannya aja terlalu panjang. Sok. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Baik. Tapi sebenarnya kalau dibaca masing-masing begitu nggak fokus di ayat ini ya. Semua aja anak-anak bager semua aja ngelihatnya ke Al-Baqarah ayat 61 begitu aja. Al-Baqarah surat kedua ke 61 yang barusan dibaca sama Rani. Ke situ aja semuanya. Tapi ini nanti dicatat ya. Ayat-ayat tentang itu nanti dicatat. Tapi semua fokus ke Al-Baqarah surat 2 ayat 61. Ya, sudah dibuka semuanya. Terima kasih Nuri, Ani sudah ngebuka kamera. Kok Nuri pakai masker? Oh bukan, itu aplikasi, maaf. Begini anak-anak. Di surat Al-Baqarah ayat 61 ini diceritakan setelah Musa alaihissalam di mana? Kapan? Ada yang tahu nggak cerita ini? Jadi ketika Bani Israel protes sama Musa alaihissalam, sesudah dikasih makanan protes, jangan ini terus dong, ganti makanannya. Itu dalam penggalan kisah Musa alaihissalam kapan? Ada yang tahu nggak? Kapan itu? Penggalan itu maksudnya apakah ketika Nabi Musa alaihissalam sesudah, Ibu kasih tahu bocorannya, sebelum membelah laut apa sesudah membelah laut? Surat ini, kisah ini. Ada yang tahu nggak? Siapa yang jawab? Wati. Siapa Bulan? Sesudah? Iya. Kenapa bilang sesudah? Agak keras. Oke. Ada yang pernah mendengar nggak kisah ini? Ketika Bani Israel protes kepada Musa alaihissalam tentang makanan. Jangan hitung iwai atuh, jangan ini terus, bosen, ganti dong. Ya, ada yang pernah mendengar nggak kisah ini? Acungkan tangan. Ibu hanya tahu aja. Serius. Yang lain nggak ada yang pernah mendengar? Hanya Wulan aja. Oji pernah mendengar nggak? Oke. Ini betul. Penggalan kisah ini setelah membelah laut. Kalau Musa membelah laut pernah mendengar ya? Oke? Siapa yang belum pernah mendengar kisah Musa membelah laut ketika dikejar oleh Firaun? Cung tangan yang belum pernah mendengar. Sudah pernah mendengar ya? Oke, semuanya. Penggalan kisah ini yaitu ketika Bani Israel protes tentang makanan itu setelah Musa alaihissalam membelah laut. Protes gitu. Nah, itu Ibu mau menggarisbawahi kapan kisah ini. Kedua, apapun yang ada di dalam Al-Quran, ini kan penyebutan detail makanan itu kan
Ini Al-Quran gitu, kitab suci ya. Kalau itu disebut dalam Al-Quran, itu punya makna besar. Pasti ada rahasianya. Mungkin saat ini ibu nggak cerita, apa sih kok bawang putih disebutin dalam Al-Quran, terus mentimun coba. Kan seperti random ya. Iya, seperti random gitu cerita itu tentang mentimun. Hal-hal yang detail gitu ya. Bawang putih, kacang adas mungkin di Indonesia nggak ada ya, atau ada padanannya, ibu nggak tahu kacang adas itu seperti apa, nggak biasa di Indonesia. Bawang merah, bawang putih, zaman itu sudah ada bawang merah, bawang putih ya, bahkan disebutkan gitu dalam Al-Quran. Kita lihat bahasa Arabnya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Nah ini, wa adasiha wa basoliha. Sebentar, kita dalam bahasa Arabnya, Matumbitul adu mimbakliha wa kisah wa kumiha wa adasiha wa basaliha. Oke. Iya, ini bahasa Arabnya berarti sudah ada bawang putih, bawang merah itu pada zaman Musa alaihissalam ya. Kemudian disebutkan ini mentimun, disebutkan lagi apa di bawah kacang adas, berarti ada 4 makanan itu. Nah, penyebutan detail dalam Al-Quran di sebuah kitab suci itu pasti ada artinya. Kalian notice itu aja dulu. Ya, penyebutan detail dalam itu pasti ada artinya. Nah, sekarang kalian bisa membedakan ketika ibu menyebut bagaimana bedanya Al-Quran dengan Injil. Sangat beda. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Apa saja bedanya Al-Quran dengan Injil? Ini hubungannya dengan ketika detail-detail yang tentang sayuran disebut dalam Al-Quran. Ada yang tahu nggak apa bedanya Al-Quran dengan Injil? Apa aja? Ngacungkan tangan. Ayo. Ada yang tahu nggak apa sih bedanya Al-Quran dengan Injil? Ada yang tahu nggak? Injil hari ini ya, bukan Injil yang ada disebut dalam Al-Quran. Injil hari ini. Ada yang tahu nggak bedanya? Oh ya, betul. Injil sekarang sering diganti-ganti. Al-Quran enggak. Oke, ada lagi yang tahu bedanya yang di rumah? Amel, Ani, Rani, ada yang tahu enggak apa bedanya Injil dan Al-Quran? Acungkan tangan. Oke. Ibu belum pernah megang Injil? Belum pernah. Kalau megang kayaknya pernah deh dulu-dulu. Cuman membaca itu belum pernah. Maksudnya megang di toko buku gitu. Kalau membaca belum pernah. Jadi Injil itu ibu tahu dari mana? Konon bagi yang udah pernah membacanya. Siapa yang di rumah ada punya Injil? Punya orang tuanya? Oke. Ani ngacung itu punya Injil. Oh iya. Oh Ani. Iya, oke. Nah, Injil itu, siapa yang pernah buka Injil? Kamu pernah buka Injil nggak? Kan ada di rumah. Wati belum? Wati ada kan? Marti udah pernah nggak? Ani udah pernah buka Injil nggak di rumah? Yang punya ibu atau bapak? Enggak, tapi enggak dibaca, jadi buka doang. Oh, dibuka doang. Amel gimana? Ada Injil di rumah? Tadi Injil apa? Oke. Injil itu kitab suci orang Kristen. Ya, kitab suci orang Kristen. Oke, kita teruskan. Bedanya Injil itu kayak novel. Apa maksudnya kayak novel? Kira-kira. Apa maksudnya kayak novel? Ceritanya berurutan. Sistematis kayak buku. Kalau Al-Quran seperti random kan? Seperti, betul kan? Ya, kisah aja. Hanya satu-satunya surat yang isinya satu kisah full, hanya surat Yusuf. Surat Yusuf kisahnya full. Dari sejak Yusuf umur 13 tahun sampai beliau menjadi pembesar Mesir. Itu lengkap satu surat. Yang lain kan terpisah-pisah. Betul kisahnya. Tiba-tiba bicara soal ini,
Tiba-tiba bicara seperti random, seperti. Ibu ngomong seperti random karena sebenarnya bukan random. Ya kan? Tapi bagi kita yang membacanya dari luar, maksudnya hanya dari itu, random, artinya random tahu nggak? Acak. Tahu nggak acak? Tahu random nggak? Acak tahu. Kebalikan dari sistematis berurutan. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, bedanya Al-Quran dengan Injil seperti itu. Di dalam Injil detail pisan. Jadi yang kayak gini itu udah biasa. Kalau Al-Quran kan kebanyakan garis besar isinya, betul nggak isi Al-Quran? Nah, jadi ketika ada detail-detail disebut di dalam Al-Quran, pasti ada makna lain. Kira-kira binatang apa saja yang disebut dalam Al-Quran? Bukan nama surat ya. Binatang yang disebut dalam Al-Quran, apa saja? Dalam isi. Apa? Unta, apa lagi? Apa? Gajah, apa lagi? Apa? Lebah, apa lagi? Apa? Burung. Burung ada, ya. Apa lagi? Semut. Ya, teman, berarti hampir semua nama surat ya. Tapi ada lagi yang isinya di dalam Al-Quran gitu. Apa lagi? Hah? Kucing. Siapa yang jawab kucing? Ada enggak? Enggak ada kucingnya. Enggak ada. Enggak ada kucing. Itu hadis kalau kucing. Karena Abu Hurairah itu bapak kucing. Artinya, nama sahabat Abu Hurairah itu bapak kucing. Apalagi sapi. Bukan hanya surat, di dalamnya juga ada tentang sapi. Ya, Baqarah itu. Ataupun anak sapi, kisah Nabi Musa. Penyebutan hal-hal yang detail dalam Al-Quran, nah itu kalian garis bawahi. Bahwa itu berarti ada maknanya. Kayak hari ini kita nggak menjelaskan tentang maknanya itu. Begitu ya. Nah, yang pertama tentang bawang. Kisahnya dalam surat ini tentang Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ya, bosen kata Bani Israelnya. Baik, sekarang kita surat yang kedua untuk anggur dan delima. Surat ke-6 surat apa? Hah? Al-An'am. Ayat 99. Mari kita buka bersama. Apa tujuannya kami suruh buka sama-sama? Ada yang tahu nggak? Suruh buka langsung pegang sama Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Apa coba? Maksudnya apa sih Bu Elia? Harus buka seorang baca Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Kenapa enggak udah aja Bu Elia misalnya apa ya? Enggak usah anak-anak, apa maksudnya tujuan kami tiap anak membaca dan memegang Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Ya, betul kata Pak Uji terbiasa. Apalagi? Biar masing-masing paham. Boleh. Oke, apalagi? Ada yang tahu nggak? Ini bakal bersaksi. Al-Quran di alam barzah bakal bersaksi. Dalam hadis, Al-Quran itu akan menjelma menjadi laki-laki yang tampan di alam barzah. Nanti kita udah meninggal. Baru kemarin teman ibu meninggal. Ya buat ibu itu jadi nasihat terbaik ya. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini akan bersaksi nanti di alam barzah bahwa kita pernah memegangnya, bahwa kita pernah membacanya. Jangan salah ya. Jadi mohon mudah-mudahan kita ketika disuruh baca Al-Quran, disuruh buka, sih ribet banget sih. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Karena ini kan bersaksi. Makin Qurannya makin lecek karena dibaca ya. Bukan hanya dibawa-bawa aja, makin baik. Artinya makin akrab. Jadi begitu tujuannya. Baik, surat yang kedua Al-Baqarah ayat 99. Siapa? Apip, baca Pip. Terjemahannya Pip. Ta'ud dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan.
Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami dan sekiranya dan Kami keluarkan. Oh iya, kami keluarkan. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, alhamdulillah. Ini surat Al-Baqarah ayat 99. Di ayat ini ceritanya tentang sains, tentang biologi. Jadi ini kita tanda-tanda bagi seorang ahli biologi, ada tanda-tanda khusus dari ayat ini, pasti menemukan itu. Karena banyak di dalam Al-Quran itu yang belum kejadian tapi sudah disebut. Banyak. Salah satunya ini ibu yang nggak belajar biologi, nggak bisa membaca ini kira-kira berbicara apa ya kalau tentang biologinya ya. Kalau tentang biologinya itu sedang belajar, sedang menceritakan apa ya. Karena makna Al-Quran itu berapa lapis makna Al-Quran? Ada yang pernah mendengar? Berapa, Maryam? 7. Makna Al-Quran itu ada 7 lapis. Jadi secara terjemahannya, secara lahiriahnya kita baca maknanya adalah apa, itu juga udah makna luarnya, bermanfaat. Ya, jadi kita yang hanya membaca terjemahannya dan kita paham, ya itu makna juga, tapi itu makna yang paling luar. Dalamnya ada makna lagi, ada makna lagi. Contohnya, di sini disebutkan menurunkan air dari langit dan menumbuhkan. Bisa juga itu diartikan ilmu pengetahuan. Simbol air dalam Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau ada menurunkan air dari langit dalam Al-Quran, simbol pertamanya itu artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan yang turun ke bumi, buminya itu kita. Simbolnya ya, maknanya. Kan kalau kita berpengetahuan, pengetahuan yang bermanfaat, berbuah. Buahnya itu amal kita. Contohnya, itu makna yang kedua. Makna yang pertamanya kan proses biologi, betul nggak? Air menumbuhkan tanaman, tanaman tumbuh, berbuah, itu kan proses biologi. Dalam biologi kan dibahas ya, betul? Kalau nggak ada air, tumbuhan pasti hidup nggak? Enggak kan? Itu makna yang pertama. Makna yang lain, simbol dari air hujan yang turun dari langit itu, pengetahuan yang turun, pengetahuan dari Allah Ta'ala ya. Kalau pengetahuan simbol air dalam itu. Ke kita, buminya itu kita. Nah, itu contohnya. Ibu memberi contoh bahwa makna Al-Quran itu ada 7 lapis. Makin dalam lagi gitu. Ya. Nah, di sini kalau bagi ahli biologi bisa apa coba? Ini menjadi maknanya banyak gitu. Oh, ini tentang apa? Istilahnya apa? Insight ya. Insight itu jadi jadi ada ide gitu. Oh, diceritakan dalam Al-Quran itu seperti itu ya. Karena sekali lagi banyak untuk ilmu pengetahuan, banyak yang sudah disebut Al-Quran duluan, baru kejadian nyata beberapa abad kemudian. Ada yang bisa menyebutkan contoh nggak? Yang terkenal. Apa? 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 Big Bang. Oke. Ada lagi? Apa? Bulan terbelah. Itu untuk ilmu pengetahuan, itunya apa? Gerhana. Oh iya, oke. Apalagi? Agak teras dong. Kok malu-malu banget? Ibu aja teriak-teriak. Kenapa? Kenapa?
Oh, itu tentang lalat. Nggak ada di Al-Quran, itu hadis. Itu lalat. Terima kasih Wati. Itu lalat. Kenapa? Itu, iya. Itu, oh berarti, oh ya betul. Itu hadis ya. Itu hadis tentang lalat. Nah, nggak ada di Al-Quran. Sepengetahuan Ibu. Nanti Ibu koreksi kalau Ibu salah ya. Ini yang dia di Al-Quran. Apa yang terkenal? Yang terkenal apa coba? Salah satunya. Kisah Firaun. Firaun yang sama Allah Ta'ala akan disebutkan. Nanti kamu akan ditemukan. Sehingga orang tahu tentang kisah kamu. Itu kan ketemu abad ke-20 ya kalau tidak salah. Sampai penemunya orang Perancis itu masuk Islam. Kamu pernah menyebutkan, siapa namanya? Oji pernah menyebutkan. Waktu Ibu lagi online. Boris, Ibu lupa namanya. Itu ada ilmuwan Perancis. Jadi seperti itu ya. Bahwa banyak. Nah, ada juga kisah dalam Al-Quran ilmu pengetahuan yang belum kejadian sekarang. Jangan salah tentang bumi juga, bumi itu bundar dan datar itu juga sama. Gitu aja, ini udah habis ya. Oke, jadi hari ini Ibu tidak membahas semua, tapi setidaknya udah tahu perkembangan, udah tahu bahwa ada ayat-ayat yang membahas tentang detail tumbuhan. Ada makna lahiriahnya, ada makna simbolnya. Ya belajar kita dari makna lahiriahnya dulu aja. Contohnya tentang yang tadi, yang satu tentang biologi, yang satu tentang kisah Musa, Bani Israel yang rewel ya. Itu aja. Untuk ini, Ceki ada berubah nanti jadwalnya ya. Selain ini, nanti tahsin adanya di Ceki juga. Ada perubahan untuk semester ini. Baik anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa istighfar. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.